marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin tahu ini teman-teman ini yang dari semester 1 dulu lah. Yang dari semester 1. Sekarang berarti semester 2 ya. Dari MAPA angkatan 2020 yang ingin saya tahu. Mana ya? Tolong raise hand yang angkatan 2020. Mbak Wida, Mbak Nila ya, Mbak Puji, Mbak Laura, banyak juga ya. Iya. Kalau yang dari semester 3 kan lebih kurang kan sudah pernah ya. Maksudnya sudah tahu lah, sudah tahu Poliji itu seperti apa, belajar di TV itu juga seperti apa. Intinya kita hari ini kita ingin sharing-sharing ya. Kita ingin sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol aja. Ini tidak ada pelajaran khusus yang harus kita tempuh pagi ini. Namun saya ingin mencoba merekam, ingin mencoba dialog dengan Anda gitu ya. Selaku anak-anak wali saya. Makanya yang, terutama yang semester 1 ini kan masih baru ya, belum pernah ketemu dosen, belum pernah nge-lab gitu kan, belum pernah tidur di lab, sekarang tidur di lab nggak boleh, belum pernah melekan bareng-bareng temennya gitu kan. Oke, teman-teman adik-adik semester 1, saya nyebutnya adik-adik apa anak-anak ya, ini usianya sama dengan anak saya. Oke, saudara-saudara sekalian, gini, yang semester 1 ya, loh, kok tinggal 3, tadi ada 5. Oh, ini yang ada kodenya 111 ini ya. Oke, selain yang ada. Oke, sekarang yang semester 1. Saya awali dari, kalau di layar saya ini yang paling atas ini, Mbak Puji. Dulu dari mana asalnya? SMA-nya? Dari SMA 3 Jember, Pak. SMA negeri ya? IPA ya pastinya ya? Iya, Pak. Oke, pastinya IPA. Kalau Mbak Nila ini dari SMA N1 Pesanggaran Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Di Banyuwangi kan ada Poliwangi. Kenapa Pak dapat di Jember? Akrednya masih belum naik, Pak. Apa dia? Waktu kemarin itu masih C, terus mungkin sekarang kayaknya udah B. Oh, dulu masih C ya? Kita sudah B. Informatika, manajemen informatika itu sudah A loh. Kita. Manajemen informatika. Kalau teknik informatika belum, masih B. Tapi ya karena kan prodi paling bungsu ya. Teknik informatika D4 itu prodi paling baru di jurusan TI. Prodi paling tuanya adalah manajemen informatika, MIF D3. Terus kemudian kedua itu ada teknik komputer. Saya dulu pertama kali diangkat itu juga dosen di manajemen informatika tahun 2003. Ini suara saya bisa didengar jelas ya, suara maupun gambar ya. Iya. Iya, Pak. Jadi saya tahun 2003 itu masuk sebagai dosen manajemen informatika. Kemudian tahun 2003, 4, 5, 6, 2008 saya dipindah ke teknik komputer, dosen teknik komputer. Kemudian 2009 saya kuliah ambil S2 sampai 2011. Kemudian saya kembali 2011, itu 2012 masih sebagai dosen teknik komputer TKK. 2013 saya kuliah S3 sampai sekarang. Kemudian saya dipindah di D4 teknik informatika sejak tahun 2015. Tapi statusnya waktu itu saya 2015 sebagai dosen tugas belajar. Namun sekarang sudah mendekati akhir, sudah mendekati selesai.
Sampai sekarang masih di teknik informatika. Enggak tahu nanti ke depan saya dipindah lagi atau enggak, tergantung apa kata jurusan nanti ya. Mbak Nila dari Banyuwangi ya. Dari Banyuwangi ini IPA juga tentunya ya. IPA juga tentunya. Dari anunya. Jurusannya IPA ya. SMA-nya ya, Mbak Nila ya. Halo, Mbak Nila dengar suara saya? Bisa diulangi, Pak? Mbak Nila jurusannya dulu IPA ya? Iya. Oke. Mas Wildan. Sekarang ke Mas Wildan. Mas Wildan ini semester 1 juga. Ini Iya, Pak. dulunya dari mana? Dari SMA Negeri 3 Probolinggo, Pak. Oh, Probolinggo SMA 3. SMK 3 apa SMA 3? SMA, Pak. SMA ya? SMA. Di mana SMA 3 Probolinggo? Di Wonoase, Pak. Daerah Wonoase, kota. Wonoase. Murid saya itu SMP. Ya, saya beberapa ada yang murid-murid saya dulu, mahasiswa saya dulu, mungkin guru-guru Anda itu di Probolinggo, Pasuruan itu ya, Lumajang itu ada yang lulusan di teknik komputer tahun 2006. 2006 mereka lulusan 2008. Mungkin ya, mungkin. Nanti kalau ada yang berasal dari Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, itu mungkin mahasiswa saya dulu. Soalnya dulu pernah ada pertukaran program beasiswa dari pemerintah di mana mereka mendapat beasiswa untuk kuliah di Poli J 2 tahun. Nah, itu murid-murid saya itu D3 tapi kuliahnya 2 tahun. Mereka dapat beasiswa. Mungkin sekarang ya di Bondowoso itu kemarin saya ketemu ada yang dari Bondowoso itu namanya Pak Mursid, barangkali ada yang Anda itu dari Bondowoso, mahasiswanya muridnya Pak Mursid itu murid saya sama Pak Bayu itu. Oke, sekarang coba ya siapa lagi ya, semester 1 Mbak Wida Astiana ya. Mohon maaf ya keliru-keliru kemarin uploadnya ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, ini kan memang kita sekarang ini kan lagi pandemi ya. Dulu kalau nggak pandemi itu biasanya anak-anak tanda tangan KHS itu ditumpuk di meja saya, kemudian saya tanda tanganin gitu ya, satu persatu. Terus kemudian ketemunya ya diskusinya saya sediakan waktu biasanya di luar jam kuliah, sore atau malam gitu, kumpul-kumpul kita diskusi gitu. Prinsipnya hampir sama kayak ini, cuman ini saya rubah aja bentuknya secara online. Nah, mengenai masalah keliru-keliru upload itu kan teknis ya, maksudnya itu saya buat bagaimana supaya enak mungkin untuk pengumpulannya. Kalau Anda tahu yang kakak-kakak yang semester 3 itu kemarin itu yang mengumpulkan secara online tapi masih belum terstandarisasi nama-nama KHS-nya. Jadi saya bingung untuk evaluasinya, masih belum kelihatan itu. Akhirnya saya putuskan dibuat aja kayak gini gitu. Terus kemudian dibuatkan folder khusus Google Drive sehingga Anda punya linknya, saya juga punya. Kemudian Bu Maya itu terus akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Teman-teman karena kan online, nantinya kan langsung ditandatangani oleh Pak Endra secara langsung gitu setelah saya. Nah, akhirnya setelah ada trik atau metode seperti itu, penandatangannya jadi lebih cepat. Kalau dulu kan harus numpuk di meja saya, harus datang ke meja itu. Sementara kan saya datangnya ke meja juga nggak setiap saat. Nah, kalau sekarang kan pasti sudah masuk, kemudian penandatangannya bisa 1 detik itu sudah dapat 5 lembar ya. Itu langsung diupload lagi. Anda juga gitu, nggak usah ngantri-ngantri gitu ya. Nah, ini pun nanti ini saya budayakan model seperti ini karena kan kita masih dalam pandemi. Nah, ini saya habis ini diskusi sama kakak-kakak tingkat yang mengerjakan skripsi. Nah, ini anak wali saya ada yang dari semester 5 enggak? Ada semester 5 enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak apa-apa.
ini anak-anak saya ini yang semester 1, 3 ini ya. Kalau nanti ingin masuk ke grupnya kakak-kakak yang skripsi, yang garap skripsi, monggo silahkan. Biar Anda tahu bagaimana triknya untuk garap skripsi. Saya senang sekali Anda bisa gabung. Soalnya garap skripsi itu tidak gampang gitu ya. Tidak gampang. Nah, Anda perlu berlatih sejak awal. Kelihatannya aja gampang membuat kata-kata, membuat laporan gitu ya. Itu ternyata juga mempunyai tingkat kesulitan sendiri gitu ya. Silakan aja habis ini, nanti habis Jumatan itu nanti saya ngumpulkan. Jadi memang kalau membuat aplikasi itu sulit, tapi membuat laporan juga tidak mudah gitu ya. Perlu latihan gitu. Membuat laporan terutamanya adalah laporan karya tulis ilmiah yang dikatakan dalam bahasa Inggrisnya biasanya scientific report. Oh iya, Anda boleh sambil makan minum nyantai ya, tapi nggak boleh nyampah. Atau kalau nyampah di rumahnya sendiri-sendiri. Soalnya saya ngopi. Ini ngobrol kalau nggak ngopi nggak enak. Oke, saya lanjut ya. Saya biasanya setiap semester, ya setiap habis KHS-an begini, saya ngumpulkan anak-anak saya. Untuk semester 1, 3, dan semester 2. Ini juga belum semuanya hadir di sini. Saya lihat ada beberapa yang dari kelas internasional, ada yang belum hadir. Mbak Rini ini kalau nggak salah dari kelas internasional ya? Mbak Rini ya? Bukan ya? Dari kelas B. Oh, kelas B. Bukan ya? Yang dari kelas internasional belum ada yang hadir ya? Belum ada yang kumpul ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti itu. Tujuannya apa sih? Saya ingin dialog ya. Kadang-kadang mahasiswa itu sama dosennya tuh sungkan gitu. Saya ingin Anda itu bisa dekat sama saya. Maksudnya kalau ada permasalahan di kampus, dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan perkuliahan, anggaplah saya itu kalau sebagai dosen wali ya di sini ya kebetulan aja, ya bukannya kebetulan ya, ini sudah takdir Allah gitu ya. SK-nya saya menggantikan orang tua Anda di kampus gitu loh. Ya anggaplah seperti itu. Jadi anggaplah, kan ada yang orang tuanya itu terlalu sibuk di luar, atau mungkin terlalu sibuk kerja gitu kan, atau mungkin ada orang tuanya ya mohon maaf gitu ya. Bukan dalam artian mengecilkan, orang tua itu pasti perannya besar sekali. Seperti kadang-kadang kan kalau orang tua itu kan macam-macam ya pikirannya gitu ya. Kalau diajak ngobrol untuk masalah kampus, perkuliahan itu nggak ngeh gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, saya mengalami karena apa? Orang tua saya sendiri juga begitu gitu. Saya mau ujian itu saya cuma pamit gitu. Bu, saya mau ujian gitu. Tapi biasanya itu ditanya lagi gitu. Ujiannya udah apa belum? Udah apa belum? Sudah apa belum gitu ya. Ya. Jadi kalau pas mau ini kan saya mau ujian ceritanya. Mau ujian membuat S3 itu tanya gitu. Gimana sudah ujian? Sudah maju ujian belum? Sudah wisuda apa belum? Ya saya sambil guyon aja. Yang nanti kalau sudah undang-undang syukuran ya nanti berarti sudah ujian kayak gitu. Ya kan orang tua kan juga begitu ya, nggak usah, maksudnya nggak usah. Kadang-kadang kalau kita ceritain yang mulu-mulu itu nggak ngerti gitu. Masa Anda mau cerita masalah coding gitu ya sama orang tua kan gak anu ya, gak nyampe gitu ya pemikirannya. Nah ini tuh coding itu pakai apa misalkan microservice itu, nggak nyaut itu orang tua itu. Kan seperti itu ya. Nah, jadi ya mungkin Anda perlu yang bisa ngobrol. Terus kemudian saya juga pernah lihat, saya kan hobinya lihat podcast ya. Anda tahu kan podcast, pasti tahu, anak sekarang pasti tahu podcast. Saya hobinya itu lihat podcastnya Deddy Corbuzier itu. Saya followernya. Ya, terus sama beberapa tokoh-tokoh nasional saya juga. Ternyata secara psikologi Deddy itu kan kuliahnya kan doktor ya, PhD dari psikologi dia. Yang ngomong apa sih sebenarnya yang diingini oleh manusia itu? Manusia itu cuma ingin didengar. Makanya ada podcast. Kadang orang dengar orang ngobrol itu seneng loh.
Iya kan? Anda curhat, masa mau curhat sama tembok? Kan nggak mungkin. Makanya curhat pakai podcast itu masih mending supaya orang lain itu dengar gitu. Tapi ya dengan masalah undang-undang ITE itu, Anda tahu kan undang-undang ITE ya? Tahu ya undang-undang ITE. Harus tahu ya. Karena Anda dari informatika, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu hukum mengenai undang-undang ITE. Itu manfaatkan yang positif ya saudara-saudara sekalian. Jangan sampai kita terjerat masalah hukum untuk masalah undang-undang ITE tersebut. Nah, kalau muslim ya, ini saya lihat kebanyakan muslim. Apa-apa Anda menyebarkan apa misalkan yang berbau dakwah gitu ya. Apa-apa, tapi bukan dalam artian kita beramal terus diupload gitu ya, jangan. Tapi kita melihat sesuatu yang dari dakwah, misalkan nanti pas puasa liburan nggak ada kesempatan Anda jalan-jalan safari Ramadan, oh lihat kebiasaan kehidupan orang-orang buka bersama di pondok A, pondok B, pondok C, nggak apa-apa itu diupload gitu ya. Nah terus kemudian orang perlu curhat. Orang perlu curhat itu kan kalau ada teman, kalau nggak ada teman gimana? Nah perlu ada yang diajak ngobrol. Makanya ada podcast. Podcast itu juga gitu. Orang itu ditanya, orang kalau ditanya itu kan merasa dihargai loh. Nah, orang bisa merasa dimanusiakan. Nah, coba kok Anda. Atau saya aja wis gak enak kalau contohnya Anda terus. Saya misalkan jadi dari maba lah, jadi mahasiswa baru lah semester 1 itu. Gak ada yang nyapa, masuk polisi juga parkir sendiri gitu ya. Tiba-tiba gak ada si nyapa, mari, ayo mas, ayo mbak, kuliah, yuk. Apa bedanya sama orang jual kacang gitu loh, masuk di polisi juga, ya kan? Parkir gitu, duduk tapi gak ditanya, gak diapa-apakan, gak disapa. Jangan-jangan ada salah masuk toilet, gak ada yang negur gitu. Nanti toiletnya toiletnya dosen Anda masukin, tiba-tiba gak ada yang negur, ketangkep satpam malah, mbak, enggak di situ loh kan, gak enak gitu ya. Nah, itu perlu adaptasi. Makanya menurut saya jadi kita ngobrol itu penting. Saya orangnya suka ngobrol, tapi ya ngobrol yang bermanfaat. Nah, itu untuk yang kenapa kok Anda boleh setiap saat kalau ada suatu permasalahan atau tidak ada satu permasalahan pun, Anda boleh langsung wabri ke saya ya. Pak Denny, mohon ada waktu kesempatan saya ingin diskusi sesuatu gitu ya. Boleh. Kalau misalkan saya bisa, saya bantu. Gitu ya. Kayak misalkan, Pak, saya ada kesulitan belajar masalah statistik misalkan ya. Bukan artinya saya terus menjanjikan kok saya bisa menyelesaikan semua gitu ya. Enggak, saya enggak janji. Tapi Anda ngobrol aja dulu masalahnya seperti apa. Nanti akan saya carikan solusi. Bisa jadi solusinya, temui Bapak A. Oh, belajar di gunung, bukan ke saya gitu ya. Nanti saya yang kontakkan gitu. Atau saya yang ngasih buku, oh bukunya ini. Tolong pelajari halaman ini sampai ini. Nah, nanti kalau sudah kita belajar bareng, bisa jadi kayak gitu. Artinya enggak saya selalu ngasih solusi. Zaman sekarang itu enggak selalu kok. Dosen selalu lebih pintar dari mahasiswanya, enggak selalu zaman sekarang. Zaman dunia global seperti sekarang ini, kalau ini kan masalahnya cuma satu sebenarnya. Siapa yang kuat-kuatan melek di depan komputer, di depan laptop? Kalau orang yang usianya sudah tua-tua kayak kita ini ya paling ya 1 jam 2 jam sudah sepet mata ya. Tapi kalau Anda kan kuat 7 hari 7 malam nggak makan, cuma minum kopi aja di depannya laptop, kuat kan? Nah, beda. Itu kan kalau saya dulu masih semester kelas 1, semester 1, semester 3 kayak gitu. 7 hari berturut-turut tidur jam 3 pagi. Nah, nggak masalah. Tapi kalau pas hari Sabtu Minggu udah nggak bisa bangun. Tidurnya dibayar. Nah, kalau sekarang saya paling lihat komputer 1 jam 2 jam sepet mata. Nah, kalau sekarang tuh mahasiswa
anak-anak sekarang tuh lebih lebih lama lihat laptop, ya pasti jam terbangnya lebih tinggi daripada dosen-dosennya. Jangan dikira dosennya lebih hebat. Nah, yang di lapangan itu mahasiswa itu yang lebih jago. Bahkan kalau Anda nanti sudah kerja, sudah diterima di industri yang profesional gitu ya, menurut jauh lebih jago daripada dosen-dosennya. Karena kan Anda langsung terjun ke lapangan. Nah, itu. Tapi di depan laptopnya mengerjakan sesuatu, bukan main game dengan sesuatu, dengan seseorang gitu. Ya, kan cuma di situ aja masalahnya. Nah, jadi Anda banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi nanti apa ya, nanti kadang-kadang ya kita jalanin aja ya. Nanti kalau ada permasalahan begini langsung saya sampaikan. Kalau dalam satu saat langsung ingin saya tuangkan semua, ya nggak cukup. Maksudnya otaknya ya nggak cukup. Terus cara penyampaian saya juga terbatas. Kemampuan saya itu kan, saya di Polisi ini sudah dari tahun 2003 sampai 2021. Sekarang ya sudah 17 tahun. Kalau mau saya sampaikan dalam waktu 5 atau 10 menit atau satu hari 24 jam aja ya nggak cukup ya. Saya mau menyampaikan pengalaman saya yang di Polisi sudah 17 tahun dalam waktu 24 jam. Nggak cukup. Anda harus kenal dengan saya lebih dekat. Kita harus ngobrol dari hati ke hati seperti orang tua sama anak. Mungkin sama orang tuanya sendiri kurang dekat karena mungkin orang tuanya jarang ngasih sangu-sangu uang, ya nggak apa-apa. Sama saya aja. Sama aja, saya juga nggak akan ngasih uang. Tapi paling nggak ya ada yang dijak ngobrol gitu loh. Itu ya. Tadi dari mana? Nyampe Mbak Nila ya tadi ya. Nah, sekarang semester 1. Mbak, tadi Mbak Wida sudah saya tanya ya. Oh, Mbak Wida itu tadi yang salah upload. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kakak-kakak tingkat yang semester 7 juga ada yang salah upload, sudah ujian PKL salah upload. Nggak masalah. Tapi nanti kita perbaiki lagi. Sekarang Mbak Laura tadi sudah saya tanya ya, Mbak Laura ya. Sudah ya? Belum ya? Oke, masih di mute Mbak, mic-nya Mbak. Tolong dibuka dulu mic-nya. Oke. Dari mana Mbak? Saya dari Bondowoso. Oh, dari Bondowoso. SMK, SMA? Enggak, SMA-nya saya di Mandua Situ Bondo. Man 2. Ya, Mandua Situ Bondo. Oh, Man 2. Saya enggak ada di sana. Enggak ngajar di Man. Saya punya teman Man 1 apa ya? Namanya Pak siapa itu ya? Dia. Lupa aku. Oke. Kita lewat aja karena saya lupa namanya. Pak itu guru dari Man. Barangkali pernah diajar. Man-nya IPA tapi Mbak ya? Iya, Pak, IPA. Oh, IPA. Oke. Terus Mbak Siti Fatimah, saya langsung lanjut ya. Terima kasih Mbak Laura. Mbak Siti Fatimah ini dari semester 3 ya? Iya. Oh Iya, Pak. iya. Oke, kalau semester 3 lebih kurang banyak yang tahu meskipun nggak deket ya. Saya deketnya semester 3 itu cuma beberapa kelas. Yang semester 5 sudah paham ya. Soalnya saya jarang masih ngajar semester 3 ya. Semester 3 masih kemarin ngajar sedikit aja sama Bu Betty itu algoritma, analisa algoritma. Oke. Kalau yang semester 3 kan lebih kurang sudah paham cara belajarnya. Oke, sekarang begini teman-teman sekalian. Dari yang ada di sini, ini tolong yang sudah hadir videonya dinyalakan. Saya ingin tanya secara umum sebelum saya nanti membahas yang lebih khusus. Tolong videonya dinyalakan semua.
Oke. Ini siapa ini yang belum? Noga, Mbak Noga sama Mbak Dia. Videonya belum dinyalakan. Oke, saudara sekalian. Tolong ini yang sudah join ini ada 22. Minus saya ya 1. Jadi 21 mestinya ya. Atau mungkin ada yang mau masuk juga sebentar lagi. Tolong Anda mengisi itu ya. Kuesioner yang saya bagikan. Saya ingin tahu betul bagaimana kualitas pembelajaran kita. Jadi di kuesioner itu saya ingin mendeteksi bagaimana pola pembelajaran kita. Nanti kita bahas itu sebagai bahan diskusi, bahan kita diskusi yang ini. Khusus jam ini saya siapkan untuk kita diskusi mengenai evaluasi pembelajaran. Dan kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Anda mengenai apa yang menjadi permasalahan Anda di dalam belajar pada semester ini. Memang saya lihat secara IP ya, secara IP semua bagus. Tidak ada yang di bawah 3. Kalau sudah di bawah 3 itu ya belum kiamat sih sebenarnya. Masih lampu kuning ya, warning aja. Tapi kalau 3-nya 3 ngepres ya 3,0 atau 3,1 itu mepet sebenarnya. Mepet banget. Posisi aman itu sebenarnya di 3,5 ke atas. Nah, IP aman itu di 3,5 ke atas itu bisa Anda raih ketika Anda C-nya mungkin hanya 1 atau 2. Tapi kalau Anda, misalkan Anda bermimpi ingin menjadi cum laude, jangan sampai ada nilai C dari semester 1. Itu. Jangan sampai ada nilai C dari kelas semester 1 ya. Ini pengalaman baik, pengalaman indah bagi saya. Makanya saya share gitu. Saya share ke Anda sekalian. Itu masih bisa cum laude, nanti munculnya di KHS. Di KHS, bukan di KHS lagi, di transkrip ya. Transkrip itu merupakan catatan sejarahnya Anda. Bahwa Anda nanti di semester 1, mulai dari semester 1 di S1, kalau Anda nanti melanjutkan di S2. Itu merupakan penyemangat. Oh, di S1 saya pernah cum laude gitu ya. Saya tuh dulu nggak pernah punya mimpi seperti itu. Ketika saya kuliah S1 itu saya nggak pernah punya mimpi jadi orang pinter. Maaf ya. Ketika saya kuliah S1 saya nggak mimpi jadi orang pinter. Saya mimpi jadi orang kaya. Karena saya ingin jadi pengusaha. Tapi makanya yang mimpi jadi orang kuliah di komputer itu ingin jadi pengusaha. Jadi orang jualan komputer, orang jualan ini, terus orang-orang yang disewa-sewa ingin jadi konsultan. Ingin jadi orang kaya, nggak ingin jadi orang pintar. Saya itu masih jadul banget ya, S1 tahun 90-an, bayangkan. 90-an, saya curhat sedikit ya, pengalaman untuk sharingnya. Saya masuk kuliah tahun 90, kemudian ambil D3 kayak teman-teman Anda itu di manajemen informatika. Saya ngambil di teknik informatika di Bandung, sebuah sekolah swasta yang didirikan oleh orang-orang ITB. Dosen-dosen saya adalah dosen-dosen dari ITB dan dari Politeknik Negeri Bandung. Ya. Itu lama kuliah saya. Saya kuliah 4 tahun untuk D3 karena dosennya killer-killer. Sulit juga. Lebih sulit di sana daripada di sini, D3 di sana, D4 di sana. Kemudian ketika saya lulus, saya cuma bawa ijazah D3 AMD waktu itu ya. Ijazahnya masih saya simpan sebagai kenang-kenangan karena
itu adalah langkah pertama saya yang menentukan langkah berikutnya saya sampai bisa go internasional sekarang itu ya. Itu dari D3 itu saya lulus dengan IP berapa coba? Saya lulus dengan IP 2,79. IP saya 2,79. Zaman dulu IP 2,5 itu sudah hebat. Ya. Nilai saya, bukan main itu. Ada C-nya, ada B-nya. Dapat A itu istimewa. Benar-benar istimewa dapat A. Anda hidup di era sekarang, di mana sudah akreditasi macam-macam. Kalau dapat C-nya banyak, itu program studinya atau dosennya itu jadi masalah itu zaman sekarang. Makanya kalau Anda itu kok bisa dapat C, ya itu saya tekan betul ke anak-anak itu, ke mahasiswa. Saya sudah ngomong nih semester lalu atau tahun lalu sama anak semester 3. Kalau Anda dapat C, jangan seneng. Loh, kenapa? Itu adalah nilai pertolongan. Mestinya Anda dapat D atau E, itu karena supaya Anda lulus, ya itu dapat nilai C gitu loh. Tapi kalau Anda dapat A, langsung dapat A, dengan tanpa perbaikan, Anda langsung dapat A, berarti Anda ngerti dalam masalah tersebut. Gitu ya. Anda ngerti untuk mata kuliah tersebut. Tapi jangan seneng dulu, karena dunia teknologi informasi itu berkembang pesat, gitu. Loncat, bukan melangkah, bukan lari, tapi loncat. Apa yang Anda pelajari di semester 1, dapat A, belum tentu nanti di semester 3, tahun depan maksudnya, di semester 3, itu tetap update ilmu itu. Nah, maka nilai A itu adalah suatu langkah awal Anda untuk mengeksplor. Artinya apa? Anda bisa atau menguasai konsep dasar dari mata kuliah tersebut. Ya, paham ya di sini ya? Ada yang belum paham? Oke, saya tunjukkan aja ilustrasi. Saya lihat berdasarkan survei yang sudah diisi oleh 18 orang ya. Itu mata kuliah yang paling sulit, yang paling tidak disukai itu ada 2, statistik sama algoritma pemrograman ya, logika algoritma ya. Tapi ada juga yang bagus nilai logika algoritmanya. Saya lihat itu KHS-nya itu. Ada yang dapat A. Oke, saya tidak menyoroti yang nggak suka. Saya nyorotin Anda yang suka. Logika algoritma itu masalahnya ada 2 pasti. Ya. Masalahnya ada 2. Anak ini tahu betul atau dia tahu pernah belajar. Makanya tadi di awal saya tanya, dari mana dulu? Dari IPA kah? Atau dari SMK mungkin RPL atau TKJ? Nah, biasanya anak yang nilai-nilainya ini logika algoritmanya ini bagus, itu dari 2 hal ini. Logika dari anak RPL atau TKJ dari SMK. Atau kalau dia dari IPA, yang mau explore bener. Ini saya out of the box dulu ya, sedikit ya, keluar dari frame ya. Saya ceritakan. Saya dulu dari IPS. Perjalanan kuliah saya pertama, saya kuliah itu saya lulus lulus SMA itu IPS. Masuk dulu di Teknik Informatika D3, kemudian transfer ambil S1. Teknik Informatika. Computer Science. Ambil di MIPA. Dari D3 saya IPK saya 2,79, masuk ke maaf saya sudah lama sekali. Di D3 IP saya 2,82. Kemudian saya transfer masuk S1, lulus S1 dari Universitas Pajajaran MIPA, jurusan Computer Science, IP saya 2,79. Alhamdulillah jadi pegawai negeri, syarat masuknya masih 2,75. Sekarang nggak jamin, mungkin sekarang IP sudah di atas 3. Dan kalau jadi pegawai negeri atau dosen, minimal harus S2. Jadi saya masuk S2-nya itu setelah disekolahkan oleh pemerintah. Nah, disitulah saya baru sadar ketika saya di S1, loh, ternyata pentingnya IP itu di situ. Itu adalah catatan sejarah. Akhirnya saya ngomong di S2 itu,
IP saya loncat 3,73. Mestinya kalau secara IP itu bisa cum laude karena hanya tinggal 0,20 itu sudah 4 cum laude. Kalau 4,0 itu summa cum laude. Mestinya saya tinggal 0,20 sudah cum laude. Tapi kenapa? Saya ada satu mata kuliah jatuh dapat nilai C, akhirnya saya tidak bisa cum laude gitu loh. Makanya Anda mumpung masih semester 1, nah itu dipelihara itu. Catatan sejarahnya itu di KHS-nya itu. Ya, di situ ya. Itu berguna apa? Ya untuk nyari kerja, ya untuk kuliah lagi, untuk S2, S3, bahkan jadi profesor gitu ya. Ada catatannya sejarahnya itu. Saya pernah dapat C. Ya, balik lagi sekarang. Makanya kalau Anda dapat C, jangan seneng, itu pertolongan itu. Saya juga begitu kok. Kenapa saya dapat C waktu itu? S2 itu 3,73 itu. Kalau S1 is okay ya, itu sudah masa lalu ya. Maksudnya dapat C itu alhamdulillah gitu loh, nggak dapat D gitu kan ya. Karena dapat C itu pun lulus dan kita kalau mau ngulangin lagi gitu ya, ngambil lagi kayaknya mending nggak usah lulus lah gitu ya daripada itu. Ya bayangin aja kalau ngambil lagi nanti dosennya killer lagi, pas nanti nggak lulus lagi gitu kan, nightmare gitu. Yang C penting lulus lah, ikut wisuda lah gitu ya. Bayangin aja kayak gitu suasananya itu. Waktu itu belum ada reformasi pendidikan. Gitu. Nah, makanya kalau dulu punya teman-teman yang kuliah di ekonomi lulus 4 tahun itu hebat. Kalau kita di teknik informatika, di teknik mesin, listrik, gitu, sipil itu kuliah 5 tahun itu sudah wajar. 5 tahun, 6 tahun itu wajar, S1. Nah, oke. Ya, lanjut. Kenapa kok C itu Anda harus berjuang karena C itu adalah nilai pertolongan. Tapi di nilai A Anda juga jangan ongkang-ongkang kaki karena ilmu itu, teknologi itu terus berkembang gitu ya. Nah, C. Saya beberapa kali kasih remedial. Kenapa saya kasih remedial gitu? Anda belum pernah ada yang kena remedial saya gitu. Karena apa? Remedial yang saya kasih itu anak-anak itu nilainya adalah D dan E. Kemarin ada yang protes, Pak, saya kok dapat nilai BC. Apa nggak ada perbaikan? Ya tak balik loh, kalau kamu tak kasih perbaikan nanti kalau ulangan ujian berikutnya nanti dapat D, tak ambil yang dapat D, kamu gimana ya gitu kan ya. Nah, makanya pergunakan kesempatan kuliah itu sebaik mungkin, jangan asal jangan asal-asalan. Orang Jawa itu bilang tuh gelundung cemprong gitu loh. Asal jalan gitu ya. Jangan. Saya dulu di semester 3 itu saya pernah sharing ke kakak-kakak semester 3, saya pernah sharing pohon kurikulum. Ya, pohon kurikulum. Jadi itu adalah track atau rencana yang harus Anda kejar selama Anda kuliah di D4 TIF. Mata kuliah kompetensi apa yang harus Anda kuasai itu. Itu nanti bisa saya sharing lagi lah, Tolong ingatkan saya kalau saya lupa, banyak pikiran. Ya. Nah, itu di semester 1, di semester 3, semester 1 nanti lanjut ke semester 2. Semester 2 lanjut ke semester 3 sampai lulus ya. Itu merupakan satu kesatuan. Itu tidak merupakan sesuatu hal yang terputus. Dari semester 1 ke semester 2 kemudian lanjut ke semester 3, itu ada rangkaiannya. Di semester 1 logika algoritma, nanti di semester 2 ketemu lagi namanya struktur data. Nanti di semester 3 ketemu lagi analisa logika algoritma. Analisa logika dan algoritma ini nanti ketemu lagi di sistem cerdas. Sistem cerdas nanti ketemu lagi di workshop sistem cerdas. Jadi begitu. Nah, maka logika algoritma itu ya, itu dasar sekali, dasar banget. Bagaimana supaya logika kita berpikir itu bisa dioperasikan atau dijalankan oleh komputer, oleh mesin dalam hal ini. Nah, itu logika algoritma. Maka kalau Anda menguasai itu,
Ya memang itu Anda harus menguasai pondasinya. Tadi banyak yang mengeluh statistik gitu ya. Statistik jelek, logika algoritma juga sulit gitu ya. Kalau saya dulu jelas sih, karena saya kapasitas berpikir saya nggak sehebat teman-teman itu ya. Saya milih gitu ya. Mata kuliah kompetensi utama, kompetensi dasar itu yang saya tidak boleh fail, tidak boleh gagal. Akhirnya mata kuliah kayak matematika itu saya kesampingkan gitu ya. Saya belajarnya fokus di programming sama logika algoritma dulu. Tapi kalau Anda sekarang Anda tidak boleh. Anda harus dapat A semua. Karena tidak ada yang sulit sekarang. Kalau sulit, Anda bisa mendekati dosennya secara non teknis. Maksudnya bukan non teknis, bukan apa ya. Anda ya sering-sering tanya lah, minta diajarin lah gitu ya. Tidak hanya muncul di depan kuliah aja gitu di bangku kuliah, tapi di luar itu gitu ya. Nah, itu. Nah, oke, terus logika algoritma. Logika algoritma pertama-tamanya itu kan bagaimana Anda tahu instruksi-instruksi dasar, bagaimana logika Anda berpikir untuk memilih if kondisi itu seperti apa jalannya, kemudian while do, the for do itu seperti apa, kan seperti itu ya. Nah, nanti di semester berikutnya itu ada struktur data. Struktur data itu saya nggak ngajar struktur data sih teman-teman, Pak Aderu atau Pak Muni mungkin yang ngajar struktur data. Lanjutannya itu nanti menjadi dasar ketika Anda belajar sistem cerdas. Sistem cerdas itu apa? Intelligent system. Itulah AI nanti, artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu tidak akan mungkin terbangun dengan baik kalau logika Anda logika algoritma Anda tidak kuat. Tidak bisa. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu kecerdasan manusia yang dipindahkan untuk dijalankan oleh mesin. Ya. Nah, dia memetakan semua yang ada di alam semesta ini untuk diselesaikan dengan mesin. Itulah disebut kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan diprogram gitu ya, dijalankan untuk menjadi nanti masuk ke mesin, masuk ke robot, masuk ke aplikasi, sehingga nanti si mesin itu bisa menyelesaikan permasalahan seperti bagaimana kecerdasan manusia, bagaimana kecerdasan apa yang ada di alam. Nah, itu tidak akan bisa dikuasai kalau logika algoritmanya tidak bagus. Nah, logika algoritma itu biasanya Anda harus sering latihan, ya. Anda harus sering latihan. Di suasana pandemi seperti ini memang agak sulit kalau kita harus belajarnya pakai online. Tapi harusnya Anda eksplor sendiri. Saya dulu waktu nggarap program, saya sering membuat program-program singkat, sederhana ya, sederhana. Begitu misalkan saya di kuliah itu di kuliah pemrograman dasar itu saya mendapat satu topik misalkan penjumlahan bilangan bulat misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sisi mata kuliah logika algoritma saya juga mendapat if gitu ya, mendapat statement kondisi if atau case gitu ya. Nah, itu coba saya modifikasi tugas-tugas tersebut, coba saya modifikasi. Misalkan penjumlahan itu kita ubah menjadi program kalkulator misalnya. Seperti itu. Jadi dimodif gitu ya. Ditingkatkan kemampuannya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Oke, ini yang join di kita sudah 23 orang. Saya coba share screen ya untuk membahas ini karena mungkin ya sudah join semua teman-teman ya. Saya coba untuk membahas
kuesioner yang Anda kirimkan, ya, yang Anda kirimkan, ya, kita coba untuk bahas satu persatu ya. Teman-teman sekalian, kalau misalkan ada yang ingin disampaikan, ada yang ini boleh ditulis lewat chat ya. Silakan ya. Semua kan sudah tahu WA saya, ada di grup ya. Silakan aja nanti kalau misalkan di dalam perjalanan Anda ingin bertanya. Pak, permisi Pak, mau tanya. Oke, silakan. Kemarin kan ada perbaikan buat nilai statistika. Nilainya udah muncul yang baru. Itu saya upload lagi ke Google Drive, Pak. Oke. Atau ke Bapak langsung? Di-upload di Google Drive aja ya, nah. Yang penting ke saya konfirmasi aja. Oh, iya, Pak. Jadi gabung sama yang lama ya, Pak? Yang lama dihapus aja. Ya, yang sudah tidak berlaku kan sudah ada di yang baru kan ya? Iya, Pak. Jadi yang lama dihapus saja, nanti Anda tulis di situ yang baru. Nanti dari tanggal masuknya kan saya sudah kelihatan nanti itu yang saya sign. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bertanya, Bapak. Ya, silakan. KHS semester genap belum ditandatangani. Oh, semester genap. Oh iya, belum. Ini saya masih mengutamakan yang semester ganjil dulu. Itu apakah sudah, apa masih bisa diproses? Itu kan sudah expired paling ya. Katanya bisa, Pak. Oh, bisa ya. Masih bisa diserahkan ke Pak Endra. Iya. Oke, ya udah. Nanti siang ini ya, kalau saya selesaikan. Oke. Oke, ini sudah kelihatan ya layar saya ya, browser saya Google Chrome. Ya. Oke, saya lihat nih. Yang semester 1 sudah memberikan respon 10 orang. Yang semester 3 12 orang. Semester 1 ini memang 10 orang nih. Semester 1 ini ada yang dari Bondowoso. Oh, ada ya tadi ya, 2 orang ya. Yang dari internasional ada ya? Oh, ini ada perubahan. Ada yang baru ngisi. Terus angkatan 2020. Iya, angkatan 2020-nya ya sama pasti. Oke, saya ingin membahas ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran di Proditif semester berjalan ini? Nah, ini yang kita seru nih. Ada 13 orang mengatakan sangat baik. Ada yang 8,7 tidak baik. Ada yang 8,7 tidak baik. 65,2 baik. Saya ingin tanya ke yang ekstrim lah ya. Saya ingin tanya dari yang sangat baik dan yang tidak baik atau sangat tidak baik. Karena sangat tidak baik tidak ada yang memberikan respon. Nah, saya tanya yang tidak baik aja. Saya tidak membaca dari siapa ini yang menjawab tidak baik ini. Tapi tolong berikan masukan ya, tidak baiknya di mana? Monggo untuk diberikan masukan ya supaya kita bisa mengevaluasi di mana letak kekurangan kita. Monggo Mas, Mbak.
Ayo dong. Ini nanti nggak akan ini kok. Saya nggak akan memblow up ininya, identitasnya. Cuman saya cuma ingin tahu. Kita ingin diskusi aja intinya, tidak baiknya di mana gitu. Monggo. Ini terkait dengan masalah pandemi ya, soalnya saya ingin banget ini masukan itu ya terkait dengan kegiatan pembelajaran di sini. Mungkin juga permasalahannya ini tidak baik itu apa karena infrastruktur gitu kan ya. Anda sulit untuk temu dengan dosennya atau bagaimana, itu juga merupakan satu kendala yang harus kita pecahkan gitu ya. Tahun kemarin itu ada permasalahan begini. Tahun kemarin apa semester kemarin ya. Jadi ada mahasiswa tersebut yang koneksinya susah. Kemudian koneksinya susah itu akibatnya dia jadi susah untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, itu perlu disampaikan saudara-saudara sekalian ya, yang seperti itu. Sehingga kita bisa membuat satu catatan di sana. Oh, untuk mahasiswa yang latar belakangnya berasal dari satu kabupaten tertentu, kecamatan dan desa tertentu, itu sulit gitu ya untuk komunikasi, sulit untuk mengadakan online gitu ya. Nah, kita solusikan gitu ya. Yang penting bagi kita itu bukan masalah ininya kok. Yang penting bagi kita itu Anda masih ada semangat atau ada minat untuk belajar. Ya. Gitu ya, saudara-saudara sekalian ya. Oke, sambil ini saya respon yang ada di chat room. Mohon maaf Pak, saya izin kamar mandi sebentar. Oke. Permisi Pak, saya bertanya, untuk yang semester 2 saya sudah minta TTD Kajur. Apakah yang diupload di draft itu KHS yang sudah di TTD atau yang belum di TTD? Ini diupload di mana, Mbak? Yang ditanyakan Mbak Dwi ini, Mbak Dwi. Mas. Oh, salah baca saya. Iya, Mbak Priska. Mbak Priska, ini yang ditanyakan itu KHS yang mana? Yang KHS semester 2, Pak. Maksudnya oh iya, semester 2 ya. Sekarang kalian kan semester 3. Nah, itu diupload kemana? Uploadnya? Diupload ke tempat saya, di drive saya apa di drive-nya Bu Maya? Itu kan sebelumnya saya sudah minta tanda tangan Kajur. Nah, tinggal tanda tangannya Bapak yang belum. Yang semester 2? Iya, yang semester 2. Oh iya. Apakah saya harus upload di drive-nya Bapak dalam yang sudah ditandatangani oleh Kajur atau yang kosongan, Pak? Yang enggak apa-apa, itu enggak masalah, sudah ditandatangani Pak Kajur. Itu diupload di tempat saya aja enggak apa-apa, Mbak. Nanti kan jangan kalau misalkan pas mau ambil skripsi, itu kan ditanya KHS mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Itu di saya masih ada gitu loh. Filenya. Jadi diupload di tempat saya aja, nanti sekaligus sama teman-teman yang KHS semester 2-nya belum ada tanda tangan saya, nanti tak isi. Gitu. Berarti saya nge-scan semester 2 itu kemudian diupload di drive. Kemarin itu saya nyari-nyari metode yang paling enak itu pakai
Edmodo atau pakai apa, ternyata pakai Edmodo juga nggak fleksibel. Paling fleksibel pakai Drive ini ternyata sangat bermanfaat. Kalau ini kan karena ada pandemi ini bermanfaat. Saya pun sekarang kalau bimbingan sama dosen saya, mahasiswa saya dosen kuliah saya ketik di Drive, kemudian langsung update, kan saya tinggal WA ke beliau, Pak ini sudah saya update tanggal sekian, nama filenya ini, gitu. Jadi bisa just in time, bisa up to date, gitu, Mbak. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang ditanyakan? Saya ingin itu loh tadi, nanya itu yang tidak baik itu loh. Kalau yang baik-baik ini enggak saya bahas ya. Ya mungkin tinggal mempertahankan aja kalau yang baik-baik ya. Kalau yang sudah baik atau sangat baik, saya ingin tahu nih yang tidak baik itu loh. Tidak baik ini tidak baik apanya gitu. Ayo teman-teman sekalian, gak usah malu lah ya. Saya ingin benar-benar ingin mengadaptasi, ingin mengadopsi aspirasi teman-teman sekalian di sini. Kok tidak berani ya? Kalau di forum nggak berani mungkin ya. Ya nanti Jabri aja ya Jabri aja ya, nggak apa-apa ya. Jabri atau Zoom. Saya lebih senang ngomong secara langsung kok. Ya nanti Zoom berdua aja yang benar ini. Saya jujur, saya nggak akan membocorkan, tapi saya ingin peningkatan kualitas. Makanya saya ketika rapat-rapat itu di jurusan maupun di prodi itu sering saya soroti vokal supaya mahasiswa itu memberikan koreksi ke kita. Karena saya cuma khawatir gitu loh, teman-teman sekalian. Saya khawatirnya gini, Anda dapat A, terus kita senang-senang sebagai dosen karena sudah memberikan nilai A, artinya kita mengira mahasiswa kita itu ngerti gitu loh. Ngerti dengan yang kita ajarkan. Terus kemudian seneng dengan, oh berarti saya cara ngajar saya benar gitu ya. Tapi ternyata A-nya itu akar bitan gitu ya. Jadi kalau ditanya benar nggak bisa. itu naudzubillah min dzalik saya. Jadi kalau saya ngajar apa ya, pemrograman gitu ya, pemrograman dasar gitu. Jadi sampai tak lihat satu persatu mahasiswa itu bisa enggak bikin program beneran. Semester kemarin saya ngajari TRP, mahasiswa TRP. Tahu TRP? Teknologi rekayasa pangan. Dari program D4 TRP. Teknologi rekayasa pangan itu prodinya TIP. Teknologi industri pangan. Ngajar pemrograman Java. Anak-anak pertanian saya ajarin Java. Tapi yang anak-anak itu tertarik, seneng gitu. Tapi dari 80-an ya, hampir itu. Semua bisa buat program. Ya tak tutorial satu persatu pakai Zoom gitu. Ada kok rekamannya. Saya lihat satu persatu gitu. Nah, jangan sampai terus kemudian saya tanya akhir kuliahnya, bahkan dosennya sendiri ketua jurusannya sendiri yang nanya juga. Bagaimana diajar Pak Denny gitu. Oh, enak Pak, enjoy ini. Ya bukannya menjual kecap ya. Tapi Anda tanyakan aja sama anak TRP. Oh gitu. Bisa semua mereka. Tapi yang mana ada yang ngantuk-ngantuk itu tiba-tiba saya paksa garap program. Garapan ini. Nomor ini. Gitu. Yang semester berapa ya teman? Semester 3. Semester 3 itu kan kemarin gitu. Tiba-tiba ada kuliah industri. Saya kasih giveaway, saya kasih door prize, ya. Door prize apa itu sama Bu Betty? Pulsa GoPay, 50.000. Ya memang gitu. Supaya nggak ngantuk ya, saudara-saudara. Oke, nanti saya tunggu Jabrinya ya. Saya ingin masukkan bener. TV ini kayak apa?
Oke, saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran di TIF? Baik. Sangat baik. Loh. Kok jadi berubah? Pas ditanya jadi berubah nilainya. Oh, saya kunci aja ini. Menerima tanggapannya dikunci aja biar nggak berubah. Sama anak dirubah semua. Pas ditanya dikasih yang bagus-bagus. Boleh. Kita harus berani jujur ya saudara sekalian ya. Itulah kelemahan kita bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong jujur itu dibully gitu ya. Kalau saya enggak, Anda bisa jamin saya ya. Maksudnya Anda bisa percayai. You can trust me lah pokoknya. Saya tidak akan membuli orang yang mengatakan saya jelek. Pokoknya mengatakan prodi jelek. Saya mengacungi jempol. Daripada Anda teriak-teriak di jalan gitu. Daripada Anda teriak-teriak di jalan, nulis di poster gitu kan, demo di DPRD gitu. Saya nggak seneng gitu. Itu bukan seorang intelektual. Anda sampaikan ke kita supaya kita ada perbaikan manajemen. Gitu ya. Saya nggak akan membuli kok, bener. Tapi saya akan membuli anak yang tidak disiplin gitu ya. Kemudian sudah tidak disiplin tapi dia minta privilege lebih gitu ya. Kayak gitu-gitu yang saya suka. Gitu. Sudah bolosan tapi minta diberikan ujian perbaikan. Nah itu tadi contohnya ya. Anda makanya saya mumpung ingat lagi balik ke situ lagi. Anda kalau dapat nilai C, Anda harus mawas diri atau introspeksi. Oke, ini tak matiin dulu supaya saya bisa. Nah, supaya saya bisa lihat bacanya semua lagi. Anda kalau dapat C, ini kiatnya ya. Ini saya bongkar ininya, bongkar rahasianya ini. Anda kalau dapat C, itu pertama Anda itu kan pertolongan. Ya, kemungkinan Anda dapat D atau E, tapi Anda ditolong. Atau Anda jatuh karena hal ini. Anda UAS-nya jelek, UTS-nya jelek, atau Anda tidak mengerjakan tugas sama sekali. Oh iya, masih ada satu lagi. Anda sering bolosan. Dari 16 tatap muka, itu Anda cuma masuk 8 tatap muka misalnya. Cuma setelahnya UTS tok. Yang sebelum UTS Anda nggak pernah masuk. Nah itu berakibat fatal. Anda bisa menjadi nilainya C. Ya. Maka apa? Anda harus maintain. Kuliah di Poltek itu gampang. Sama kayak saya itu selalu menekankan mahasiswa saya. Kuliah di mata kuliah saya itu gampang banget. Asal Anda datang terus, Anda ngerjakan tugas terus, itu B sudah kepegang tangan. Insya Allah loh ya. Tinggal menunggu keajaiban Allah aja. Keajaiban Allahnya apa? Nah, keajaiban Allahnya ya Anda dapat, ya itu tidak menyalahkan Allah ya. Anda salah milih teman misalkan gitu ya. Salah milih teman, kemudian salah milih pacar gitu kan. Akhirnya jadi tidak produktif gitu kan. Kuliahnya jadi bolosan gitu kan. Nah itu akhirnya bisa dapat nilai C di akhir perjalanan, bisa. Tapi Anda harus bertahan di sini. Kalau Anda masuk terus, ngerjakan terus, nah itu sistem apa ya, ketahanannya, endurance-nya itu harus dijaga. Dijaga dari staminanya, dijaga dari teman pergaulannya, jangan salah gaul, jangan salah main. Kemudian semangatnya itu juga harus dijaga teman-teman sekalian. Minimal B sudah kepegang tangan. A, B lah. Ya apes itu, B itu apes. A atau AB. Bisa itu loh range-nya itu loh sudah direvisi aturan akademiknya. Kalau Anda itu kuliah di MIF angkatan pertama, tempat saya ngajar dulu, itu range-nya tidak seperti itu. Anda dapat nilai 81, itu masih B. Loh, sekarang itu loh, Anda 81 aja sudah A. Iya toh? Loh, 81 itu loh A.
range-nya itu loh dilebarkan. Maka gampang sekali dapat nilai A itu loh. Kalau Anda nggak kebangetan, nggak punya dosa sama dosen-dosennya, aduh, AB itu sudah kepegang tangan itu. Itu kenapa dibuat seperti itu? Ya aturan dari pemerintahnya itu, dari kurikulum pusatnya itu, dari diktinya memang dibuat begitu, saudara-saudara sekalian. Maka kalau ada anak dapat C, ya ini pasti punya dosa anak ini. Dosa nggak ikut praktikum, dosa nggak pernah kuliah, atau dosa misui dosennya, mungkin sehingga di drop untuk tugasnya, kayak gitu. Ya. Karena di situ ada nilai attitude. Nah, jangan khawatir. Jangan lupa. Itu dinilai UTS, UAS, terus nilai tugas. Nah, nilai tugas ini yang menjadi ada nilai attitude-nya itu. Kalau di kolomnya SIM online itu bisa disendiri-sendirikan. Tapi kalau dosennya males itu, maksudnya tidak presisi dibuat persentasenya, itu di drop di tugasnya. Makanya itulah rahasianya teman-teman sekalian. Nah, ini tak bongkar juga ya. Tak bongkar juga, ini saya harus membongkar dapurnya dosen. Semester 1 itu adalah mencari format. Dosennya juga mencari format. Kenapa? Ketika masuk itu nanti pas kelihatan dari awal. Oh, ini anak yang rajin, anak yang tidak. Dari absensinya kelihatan, dari tugasnya kelihatan. Nanti semester 2 itu sudah kopas. Apa? Karena sudah kelihatan di semester 1, oh ini males sih bocah. Udah, daripada nanti jadi ular di atas, buat aja tidak naik tingkat. Kayak gitu. Atau kalau masih diperbaiki, kasih aja nilai C gitu loh. Nanti biar dia belajar di semester selanjutnya biar bisa lulus tepat waktu. Tapi di setiap semester itu ada seleksi alam gitu loh. Tapi kalau dari awal itu sudah bagus, nah itu nilai kopasan itu akan bagus. Makanya kalau rapat kenaikan tingkat teman-teman itu semester 1 itu masih nyari format kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, internasional, Bondowoso. Bentar lagi kita punya lagi Nganjuk. Bentar lagi juga punya lagi Sidoarjo. Itu masih nyari format gitu loh. Nanti kalau semester 1 sudah kelihatan, oh hari ini males. Jadi platformnya itu, image-nya dosen itu ke si A gitu ya. Itu udah kelihatan, misalkan gitu. Oh si Iki jarang masuk ini, ya wes. Pasti nilainya tidak akan jauh-jauh lebih dari C gitu ya, B, C gitu. Rapat pun kelihatan gitu ya. Bisa dipahami ya di situ ya. Ya. Terus tak kasih rahasia lagi. Kuliah 1 hari itu, kalau dulu masih kuliah offline, itu kan 1 hari kuliah, itu kan ada 3 atau 4 mata kuliah langsung. Ya toh? 1 hari, misalkan hari Senin, ada 3 mata kuliah, pagi sampai sore. Besoknya juga gitu, 3 atau 4 mata kuliah langsung, ada praktikum juga. Kalau yang ini model pandemi ini kan nanti jam kuliahnya diatur online ya. Sebenarnya lebih gampang menyiasati. Tapi kalau dulu Anda sulit menyiasati, karena apa? Kalau masih offline, ketika Anda bolos 1 hari, ya paling tidak 3 mata kuliah blank, teman. Dan itu terdeteksi nanti di SIM online. Pertemuan berapa sampean bolong? Nah, nanti di mata kuliah yang lain di pertemuan ke itu juga bolong. Maka kalau ada anak yang males, cuma males di 1 mata kuliah saja, itu tidak mungkin. Karena SIM online-nya seperti itu. Absennya bareng. Bisa dibayangkan ya, teman-teman sekalian ya. Misalkan sampean kuliah workshop. Workshop itu kan 4 jam. Nek sampean nggak masuk, ada workshop, ada kuliah workshop 4 jam, kemudian ada 1 kuliah teori gitu ya. Sampai di pertemuan di workshop ini tidak masuk, kemudian tentunya di kuliah yang lain itu juga nggak masuk. Ya kan? Nah, nanti di evaluasi terakhirnya berkaitan. Loh, mahasiswa ini workshop ini nggak masuk. Loh, kuliah ini kok bisa masuk? Nggak mungkin lah. Jadi, si pelaku itu terjebak di sekian mata kuliah langsung sehingga dia bisa dinyatakan tidak naik tingkat. Karena di mata kuliah sekian, dia misalkan dapat D atau E, itu berantai mata kuliah tersebut.
Betul nggak? Nah, itu seperti itu kalau kemarin, kalau modelnya masih sifatnya masih luring. Jadi kelihatan motivasi anak itu di situ. Nah, sekarang kalau daring gimana daring? Saya nggak tahu. Untuk dosen-dosen yang lain cara kerjanya bagaimana. Tapi kalau model daring, tatap muka begini itu lebih gampang. Tatap muka secara daring untuk melihatnya. Tapi semua dosen punya cara masing-masing. Salah satu cara Anda dibuat kayak industri ya, industri software gitu ya. Nanti tugasnya berupa project. Nah, project itu harus Anda upload. Nggak tahu pakai GitHub, nggak tahu pakai tools yang lain gitu kan. Nanti dosen itu akan melihat, oh Anda itu melakukan apa namanya update. Nah, itu sekian. Nah, seperti itu. Itu nanti ini akan saya terapkan di mahasiswa bimbingan saya skripsi. Ini update. Nanti ada portofolionya. Ini update tanggal sekian, ini yang update tanggal sekian. Nah, nanti kayak model GitHub itu. Nah, itu akan kelihatan Anda blank sekian hari. Jadi update-nya itu malah lebih gampang Anda per detik Anda. Per detik. Kalau yang itu kan per tatap muka. Kita nyegatnya di situ. Kalau misalkan Anda bolos di satu mata kuliah, Anda pasti gagal fail di mata kuliah yang lain. Jadi dosen-dosen itu saling nyontek. Duh, mata kuliahku ya apa Pak Denny? Mata kuliahku gini. Nah, di Pak Rian gimana? Kalau di Bu Betty gimana? Gitu. Jadi di jatuhnya itu tidak di satu mata kuliah, tapi di mata kuliah yang lain jatuh juga dia. Gitu. Ini saya curiga. Ini saya curiga. Di mata kuliah ini kok teman-teman sekalian itu jatuhnya di dua mata kuliah ya, nilainya jelek. Ini kalau nilai ya, kalau kehadiran pasti 100% semua. Ini ada dua mata kuliah yang jelek. Trennya ya. Statistik sama sistem operasi. Tapi yang tidak disukai adalah statistik sama apa tadi ya, ada yang statistik utamanya, logika algoritma sama database manajemen sistem, manajemen database. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Atau bukan pertanyaan, atau usulan, atau apalah. Mungkin unek-unek. Nggak ada ya? Oke. Sekarang gini, kita ngomong untuk sesuai dengan hasil survei ya, hasil survei. Kalau masalah statistik, itu saya ingin membongkar masalah statistik itu kontennya, statistik. Tapi tidak dengan Anda. Saya ingin membongkar kontennya sama dosen-dosen. Bagaimana membuat statistik ini menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, tugas saya nanti menyampaikan atau membuat satu studi kasus kepada Anda agar statistik itu menjadi sesuatu yang lebih menarik bagi anak TIF. Soalnya ini dipakai terus loh statistik. Saya dulu itu statistik itu matematika itu paling nggak bisa. Tapi statistik saya setelah diajar oleh profesor itu yang dari ITB itu, alhamdulillah di antara semua nilai matematika, statistik saya yang paling bagus. Ini yang saya sendiri pribadi. Soalnya apa? Gini teman-teman sekalian. Anda kalau belajar statistik, coba resapi statistik itu bukan hanya menjadi satu mata kuliah yang harus diselesaikan. Coba statistik itu diresapi menjadi satu ilmu yang menyelesaikan permasalahan kita nanti di dunia kerja, di dunia industri. Gitu. Memang itu membingungkan, tapi tantang dosennya untuk berpikir ke situ. Bagaimana statistik itu untuk menyelesaikan permasalahan industri, bagaimana untuk menyelesaikan masalah di dunia. Contoh ya, contoh. Statistik itu nanti akan dipakai ketika Anda belajar sistem cerdas. Yang tadi sistem cerdas itu saya sampaikan. Deskripsinya anak-anak, statistik itu dipakai, misalkan, itu digunakan untuk memprediksi
panen di 3 tahun ke depan misalkan. Itu dari mana? Dari tren. Trennya statistik. Trennya berbasis statistik. Statistik itulah ilmu lama yang kemudian zaman sekarang itu sama orang-orang dikemas, ya, dikemas dikasih casing dengan nama data science. Ya, ada data science, ada intelijen bisnis. Itu dasarnya statistik, saudara-saudara sekalian. Itu memang kalau yang ngajar itu tidak mempunyai khayalan sampai ke sana, ya itu berhenti di situ. Tapi Anda jangan nyalahkan yang ngajar. Anda harus belajar ke sana. Saya itu dulu nggak seneng, tapi ketika statistik, oh saya lulus. Nah sekarang ini saya belajar lagi. Saya fokus di artificial intelligence. Saya fokus di AI. Saya ingin belajar data science. Tak lihat lagi, data science itu ternyata statistik juga dasarnya. Gitu teman-teman. Data science. Oke, paham ya? Situ. Sekarang kok masalah manajemen database. Alhamdulillah saya kemarin itu juga ngajar manajemen database. Tahun kemarin. Kalau Anda kesulitan di manajemen database, ayo sharing sama saya. Ya, silakan. Alhamdulillah saya punya sertifikasi Oracle database ya. Saya sudah tersertifikasi sebagai instruktur untuk Oracle database SQL. Monggo. AI juga saya sudah dapat sertifikat dari Oracle juga, AI Artificial Intelligence. Ini saya masih ingin kursus AI lagi yang dari Dikti. Insya Allah nanti kalau sudah dapat sertifikat lagi, saya ingin buka kelas AI kursus untuk Anda sekalian. Saya berikan gratis. Kayak kakak-kakak tingkat yang sekarang semester 5, saya punya komunitas namanya Project AI. Tapi sekarang sedang vakum karena pandemi. Biasanya saya nge-lab, pulang jam 11 gitu, diskusi gitu. Masalah AI, kita bongkar masalah AI. Kadang saya datangkan dosen-dosen yang lain sebagai dosen tamu. Kita diskusikan masalah AI itu seperti apa, penerapannya dari sisi hardware seperti apa, bidang kesehatan seperti apa, dari berbagai lintas ilmu lah. Saya sudah sounding dulu. Nah ini saya sama Bu Peti, Bu Maya itu membuat satu komunitas AI ini merekrut mahasiswa juga. Nah, itu menjawab sekaligus pertanyaan kemarin yang ada di kuesioner dosennya supaya berkolaborasi proyek dengan mahasiswa. Ini sedang kita coba, kita plotting ya. Kita seandainya kita membuat puzzle itu sedang kita tata gitu ya. Dosennya apa yang bisa dikerjakan untuk mahasiswa. Itu ya. Ini dengan kakak-kakak tingkat beberapa ini sudah saya coba seperti itu. Jadi beberapa saya kan kuliah lagi ambil S3. Itu disertasi saya itu saya pecah. Kemudian dikerjakan oleh kakak-kakak tingkat skripsi. Jadi itu bisa, itu boleh. Jadi disertasi saya itu saya pecah nanti digunakan untuk mengerjakan bahan Anda mengerjakan skripsi. Jadi di situ poinnya ada 2. Di samping Anda datanya nggak ruwet-ruwet, karena datanya ambil dari saya, gitu. Datanya saya yang nyari. Kemudian Anda membuat aplikasinya, Anda tinggal presentasi. Nanti tinggal laporannya, nanti saya bantu. Nah, itu di kakak tingkat sekarang sudah lulus, sudah wisuda kemarin ada, namanya Kak Farida. Ini saya akan melanjutkan penelitian saya itu. Kemarin itu kan masih satu metode, ada 5 metode saya gabung dalam disertasi saya itu. Ada 5 metode, yang 2 ini metode dari AI ya, menggunakan genetic algorithm sama multi kriteria decision making, pengambilan keputusan. Yang 3 teori, 3 konsep, 3 metode ini dari teknik industri. Jadi saya menggabungkan 2 ilmu. Dari teknik industri sama IT saya gabung. Untuk mengerjakan ilmu dari teknik mesin perakitan. Nah, itu akan saya kembangkan penelitian itu dengan menggunakan metode-metode lain. Monggo, silakan kalau mau join, kalau mau gabung. Saya ini ingin sekali merekrut mahasiswa. Tidak harus yang jago skrip ya, tidak harus yang jago coding ya. Yang penting mau. Nanti kita belajar bareng, gitu ya. Kita belajar bareng.
bagaimana membuat laporan yang baik, bagaimana menulis laporan yang baik, termasuk bagaimana membuat coding. Artinya saya juga tidak ahli dalam membuat coding, tapi ya itu tadi kata tadi, kalau Anda kesulitan membuat coding nanti tak tunjukin gitu ya. Orang yang ahli coding siapa gitu. Mungkin nanti Pak Eri bantuan Pak Eri gitu ya. Pak Hafid bantuan Pak Hafid gitu, Pak Angga gitu ya. Teman-teman itu sudah siap tempur semua gitu ya. Kolaborasi, terutama Pak Angga. Ya, silakan hardware gitu. Saya di jurusan TI itu sudah pindah-pindah dari manajemen informatika itu pertamanya dari bidang software, pindah lagi ke hardware, teknik komputer, akhirnya saya belajar jaringan, pindah lagi teknik komputer sekarang ke teknik informatika ya. Kalau Anda ingin sharing juga masalah jaringan, masalah perangkat keras, ayo monggo. Ya, tapi juga balik, saya juga bukan ahlinya betul untuk masalah itu. Kalau misalkan sampai ke jeroan yang saya tidak tahu, masih ada Pak Bakti yang jago, masih ada Pak Eri yang jago juga. Gitu ya teman-teman. Kita seperti itu. Yang penting Anda mau lah. Gitu ya. Saya senang sekali kalau misalkan ada, Pak, saya mau belajar ini Pak. Saya pengen riset ini Pak. Ya boy. Nah, kita pelajari bareng-bareng. Atau sampai langsung ke saya, Pak Denny nggak punya penelitian. Ayo Pak, saya Pak, dikasih proyek misalkan, dikasih kerjaan Pak, daripada saya mikir. Ya saya kasih. Saya kalau pekerjaan banyak, kalau uang nggak ada. Ya nanti uang bisa kita cari sama-sama ya. Ya itu. Ada aja sih yang ngasih uang. Maksudnya ketika kita garap gitu ya, terus kemudian dari Bu Betty, Pak Denny ini ada sponsor 500.000 gitu ya. Ya udah saya transfer aja ke anak-anak. Atau saya buatkan apa, saya gunakan untuk sewa hosting misalkan itu ya, yang kita gunakan lagi untuk bareng-bareng nanti kita belajar, nanti kita oprek. Saya ingin merekrut yaitu tadi teman-teman yang mau belajar, kemudian saya juga ingin merekrut teman-teman yang aktif untuk menjadi admin server saya. Saya punya server yang saya pakai postingan dan itu dipakai untuk beberapa kakak tingkat untuk ujian akhir, untuk skripsi, terus juga untuk penelitian saya sendiri. Saya pengen punya. Syukur-syukur, nanti dikira gender. Yang laki-laki sudah ada. Kalau ada yang perempuan itu challenge. Ya, silakan yang perempuan. Biasanya yang perempuan itu nggak berani bukan server ya, nggak berani. Tapi ya wes, monggo wes, silakan kalau ada yang mau. Itu ya, kalau statistik itu coba nanti kita gali dengan masalah-masalah yang ada hubungannya itu. Yang ada hubungannya dengan permasalahan kenyataan yang ada di lingkungan di ini. Jadi Anda harus begitu. Kalau saya dulu, kira-kira di pabrik itu penerapannya apa sih? Kok perlu diginikan di pabrik itu untuk apa? Terus tertarik semangatnya di situ. Itu statistik. Kalau database management, ayo monggo, mau belajar bareng, oke, ya silakan. Kalau mau tanya, silakan tanya kesulitannya di mana manajemen database di BMS, silakan. Terus apa ya kemarin itu sistem operasi, ya sistem operasi, oke. Kalau mau belajar, ayo, monggo. Saya pernah ngajar sistem operasi 3 angkatan, ya. Kemudian saya yang kemarin ini, yang kemarin Anda semester 3 kan workshop komputer dasar kan saya ngajar ya. Nah itu ada dasar-dasar tentang sistem operasi di sana. Itu, monggo kalau mau sharing untuk masalah sistem operasi. Ya. Jadi sistem operasi itu seperti itu. Itu juga mata kuliah dasar yang harus Anda kuasai. Karena nanti kalau Anda upload, Anda membuat web server dan sebagainya, Anda harus punya logika operating system. Dan itu tidak terbatas operating system dari Windows saja, dari Linux Anda harus kuasai. Saya dulu ingin belajar operating system itu tidak pakai virtual, saudara-saudara sekalian. Saya beli satu komputer bekas server, ya waktu itu harganya 600 ribuan gitu ya. Saya tabung, kemudian saya
saya simpen 100.000 sampai 600.000-an itu ya, tahun 2003 awal itu. Saya berikan server, kemudian itu saya bongkar, saya instalasi Linux. Nah, Anda boleh melakukan seperti itu, jangan takut salah, jangan takut keliru, karena ini belajar. Ibarat kalau Anda yang suka motor, hobi motor, Anda suka memodifikasi. Nah, kan pasti keluarin duit toh. Anggaplah itu sebagai gantinya hobi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya hobinya saya arahkan ke yang bermanfaat. Memang saya hobi saya bongkar-bongkar gitu, memperbaiki sesuatu, bongkar sesuatu. Nah, itu waktu itu saya beli server karena saya belum bisa Linux, saya belajar Linux. Begitu caranya saya beli. Soalnya kan kalau kita belajar pakai simulasi itu tidak seperti sesungguhnya ya. Mending kita beli komputer jelek, kemudian kita install hardware-nya ajur-ajuran di situ. Kalau Anda merasa keberatan, Anda boleh berkelompok 3 atau 4 orang gitu ya. Asal kalau zaman sekarang ya Anda perhatikan prokesnya, protokol kesehatannya, seperti itu. Saya ke kakak-kakak tingkat yang dulu, alumni yang sudah lulus, saya create begitu, ngumpul di satu tempat gitu, base camp-nya di kosannya ya, kumpul 3-4 orang itu saya buat kelompok-kelompok itulah. Kuliahnya, workshopnya saya keliling di kos-kosannya anak-anak. Saya lihat mereka, oh kalian benar-benar nginstal ulang, benar membuat partisi. Soalnya membuat partisi itu kalau nggak pegang hardware langsung, itu kok kalau saya itu kok nggak ngeh ya, nggak serap. Membongkar ini kan sistem operasi itu kan partisi itu kan lebih enak kalau kita membongkar langsung. Soalnya kadang-kadang satu harddisk sama harddisk yang lain itu tidak bisa diinstal di satu komputer itu. Kalau pakai simulator kadang-kadang bisa, tapi kalau pakai hardware langsung kadang-kadang nggak bisa gitu. Jadi ya begitu. Tolong spare hobinya. Oke, ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari Mas Hendy. Untuk semester 4, mata kuliah web framework menggunakan Pak, untuk semester 4 web framework menggunakan apa ya agar bisa belajar dari sekarang? Ini yang ngajar ini adalah siapa ya? Kalau nggak Pak Hermawan atau Pak Eri. Coba nanti untuk detailnya saya tanyakan ya, Mas Hendy ya. Soalnya itu kan mungkin ada perbaikan apa namanya? Ada perbaikan kurikulum ya. Coba nanti saya pastikan toolsnya apa aja ya, Mas Hendy ya. Toolsnya apa aja, apa yang Anda harus persiapkan. Yang jelas untuk hardware, yang penting itu kan persiapannya, yang sulit itu kan hardware. Hardware kalau Anda nggak punya modal, nggak punya ini susah ngikuti. Kayaknya hardware-nya itu paling tidak RAM 8 GB ya teman-teman sekalian. Ada yang HP-nya, ada yang laptopnya kurang dari 8 GB. Saya Pak, kurang 8 GB Pak. Masih berapa? Masih 4 GB Pak. Oh ya, tolong mulai ditabung ya keuangannya ya, ditambahin 4 GB ya. Supaya lancar. Nanti Anda kalau 4 GB nggak lancar nanti jadi ilfil nanti ya. Di spare keuangannya. Sehari 10.000. Masih nutut kira-kira. Soalnya targetnya kan nanti Anda ngerjakan skripsi ya. Nah, paling tidak sampai skripsi itu Anda punya 8 GB minim ya, minim. Kalau teknologinya enggak minta yang aneh-aneh kayak untuk kira-kira skripsinya Anda membuat mobile game enggak sih? Kalau mobile game ya minimal 16 GB lah, 16 GB mobile game buat aplikasi. Oke, tapi kalau data science kalau datanya besar ya minim 8 GB memang. Kalau ingin agak cepat ya 16. Oke.
Nanti ya masalah software apa aja yang di web framework nanti coba saya tanyakan. Mata kuliah yang ini dari Mbak Sela. Pak, mohon izin bertanya, mata kuliah statistik itu apakah juga ada di TIP semester 2 nggih, Pak? Kalau statistiknya murni, itu enggak ada kayaknya, Mbak, semester 2. Cuman penerapannya daripada statistik itu nanti dipakai lagi belakang-belakang di semester 5, 6, 7, 8. Nanti Anda boleh lupa sesaat. Tapi kayak ini ya, menghitung tren gitu ya, menghitung tren. Itu kan dilihat frekuensi yang banyak muncul itu berapa. Kan itu nanti apa? Dari itu 3M, min median modus ya, modus. Ya kan yang sering banyak muncul. Itu. Oh, yang sering banyak muncul trennya sekian tahun ke belakang gitu ya. Itu nanti di studi kasus Anda bisa menggunakan prinsip-prinsip yang ada dipakai di statistik. Itu ya. Oke. Terus nih dari Mas Aldin. Pak, mohon maaf di daerah saya sudah mau mulai Jumatan. Saya mohon izin live. Oh iya ya. Ini kalau yang di daerah timur ini sudah mau adzan ya. Sampai di mana Mas Aldin? Banyuwangi. Oh iya, memang. Ya sudah, mungkin teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, saya kembali ingin menyampaikan ya, terima kasih teman-teman yang sudah merespon kuesioner. Saya harap kuesionernya jujur, meskipun dirubah-rubah. Tadi pas terakhir dirubah menjadi baik-baik gitu kan. Saya sebenarnya nggak suka yang seperti itu. Saya inginnya yang Anda jujur-jujur gitu. Sebenarnya saya ingin lebih berpanjang-panjang lagi. Saya ingin nanya satu persatu ini. Teman-teman kalian itu nanti kendalanya apa, belajarnya seperti apa. Kemudian ya seperti itu. Tapi karena waktu ya tadi juga kepotong untuk urusan pameran TIF. Dan ini juga sudah Jumatan. Mungkin untuk sementara bisa kita akhiri ya teman-teman sekalian ya. Kalau Anda ada kesulitan silahkan langsung wabri atau Anda ada yang ingin didiskusikan terkait apapun masalahnya. Sebelum Anda mungkin merasa nggak enak ketemu sama dosennya langsung atau dengan ketua jurusan, ketua program studi, Anda sangat boleh diskusi dengan saya. Gitu ya. Atau saya itu sebenarnya kalau model-model pandemi gini ini selalu kangen sama anak-anak ya. Kangen sama mahasiswa gitu. Kalau nggak ketemu gitu kayak gimana gitu ya. Kayak ngomong sama tembok gitu ya. Ini dari tadi pun yang ngomong cuma saya aja. Mas Aldin kalau mau Jumatan monggo silahkan aja Mas Aldin ya. Kalau misalkan ini mau persiapan untuk Jumatan. Tapi sebelum ditutup ya, saya ingin satu aja yang ngomong untuk kesan-kesannya dan kritikannya kepada saya pribadi ya. Saya minta Mbak Tiaran untuk ngeritik saya. Gak usah malu, yang penting jujur. Tolong mic-nya Mbak. Permisi Pak. Yeah. Menurut saya ya terima kasih buat Bapak Denny Trias yang udah mau memberikan arahan kepada mahasiswa-mahasiswa anak walinya dan minta tolong untuk diingatkan kalau misal perlu dorongan lah, soalnya pada saat daring ini mahasiswa juga mungkin mempunyai rasa sedikit malas gitu. Udah. Iya, saya sendiri juga kebingungan ini gimana ini. Waduh, supaya bisa ya tetap memotivasi. Saya yakin di tengah-tengah ini kan pasti ada kejenuhan gitu kan ya.
ada kejenuhan, terus kemudian bagaimana cara belajar yang baik. Gimana kalau pertemuan seperti ini kita adakan 1 bulan sekali gitu ya? Saya minta masukannya teman-teman kalian. Ya sekedar ngobrol aja. Atau kalau saya pengennya sih 1 minggu sekali, tapi pasti bosen. Cuman 1 minggu sekali yang ngomong gantian. Yang ngomong mahasiswa gitu ya, jangan dari saya. Ambil satu macam masalah. Atau curhat juga boleh, Pak, minggu ini saya kesulitan, gak ada workshop apa gitu ya, kayak gini, boleh kayak gitu ya. Gimana kalau gitu? Saya butuh masukan yang lain, gimana nih? Ya kayak kita berkeluarga ya di rumah ya. Kadang-kadang kita pulang dari kuliah atau pulang dari sekolah, pulang dari mana-mana, kita pulang ke bapak ibu itu kan, ngobrol itu kan di situ. Bu, saya tadi dibully temanku, ada yang gitu, ada yang Pak, teman saya itu loh Pak, ngopi itu nggak pernah beli sendiri, kopiku dimintain temanku, nggak apa-apa yang kayak gitu itu diceritain. Itu akan mendekatkan kita. Maksudku, Anda itu jangan khawatir, karena Anda akan dekat sama saya 4 tahun. Anda selama di Poli J itu Anda sama saya. Maka nanti yang bisa membela Anda itu mungkin kalau pas di titik-titik penghabisan itu misalkan, ini anak ini kok jadi gini gitu. Saya kan bisa bantu. Oh, ini di semester 1-nya baik loh Pak. Mungkin ini di semester 3-nya ini dapat gangguan setan. Gitu ya teman-teman ya. Mana? 1 minggu 1 kali, tapi kita buat giliran cerita biar Anda ngomong gitu ya. Gitu. Kan kita kan malu ya, malu itu kan karena tak kenal maka tak sayang. Malu, takut dibully. Ini Mas Adam ini cengar-cengir dari tadi. Kalau nggak ditanya pasti nggak ngomong ya. Ya kan? Anda dapat kesempatan emas loh bisa ngomong kayak gini kayak Mbak Ranu gini. Ayo. Saya mau tanya Pak. Iya silakan. Tuh kan akhirnya kan harus dipancing dulu. Ayo cepat-cepat. Ini masalah di dunia kerja sih. Dulu saya kan pernah magang di kereta api. Nah itu saya pernah bincang-bincang sama SDM-nya. Itu katanya kalau IPK yang besar tapi naik turun sama yang dari awal kecil tapi naik terus, nah itu katanya lebih dipilih yang itu, Pak. Menurut Bapak gimana? Menurut saya yang baik dari awal sampai akhir, Mas. Iya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari awal pas besar, terus di tengah naik, terus naik turun gitu, Pak. Tapi tetap besar itu gimana, Pak? Gini, Mas. Segala macam sesuatu, bukan hanya IPK, ya. Meraih sesuatu itu adalah sesuatu hal yang lebih mudah daripada mempertahankan. Betul nggak? Itu makanya juara apapun, zaman juara 17 Agustusan itu juara pingpong di kampung di RT, tahun ini juara, tahun depan belum tentu juara, gitu. Karena ada bibit-bibit baru di mana mereka persiapannya mungkin lebih bagus, siap mengadaptasi persaingan gitu loh. Nah maka apa yang kita perlu persiapkan ada 3 kiat. Ini baik Anda mau olahraga, baik Anda mau kuliah, apapun ini saya amalkan. Pertama, Anda harus menjaga ketahanan, endurance. Ketahanan, mulai aku mau kan aku ngomong. Anda ini masih di ya. Tahap pertama itu endurance, ketahanan. Sama niku ya kudu tahan kuliah, tahan garap tugas gitu ya. Bersabar dalam kebaikan. Nah, ini sabar nerima tugas, sabar nggarap, sabar apa gitu ya. Sabar menghadapi teman yang males gitu. Kalau pas nanti tim dapat kelompoknya anak yang males, itu endurance. Ya. Yang kedua adalah speed, kecepatan. Speed, kecepatan, ya. Ketika Anda sudah tahan, Anda meningkatkan speed. Contoh ya, kasih tugas sama dosen 1 minggu, jangan dikerjakan selesai dalam 1 minggu. Biasanya teman-teman itu gitu.
kerjakan 3 hari selesai. Soalnya nanti di hari ketiga akan ada tugas baru. Itu di industri kayak gitu, Mas. Prototipe di industri. Ini tak pakai sampai sekarang. Ya. Speed, tingkatkan speednya. Caranya macam-macam. Ada yang pakai repository, ada yang pakai macam ini kalau di dunia kerja kita, di bidang kita. Jadi yang sudah lama-lama itu kerjaan yang lama jangan di-delete ya. Kumpulkan aja dalam satu library. Nanti kalau liburan nganggur-nganggur dimodifikasi, variabelnya diganti, model rekursifnya dimodifikasi supaya lebih cepat gitu ya. Nanti digunakan repository kalau pas garap lagi. Ada kasus serupa gitu ya. Kayak Laravel gitu kan punya fitur-fitur pembuatan UI UX yang sudah canggih gitu ya. Ambil aja mock-up-nya, rubah kata-katanya, cepat Mas. Itu meningkatkan speed, smart caranya. Dengan cara smart. Jangan di-delete. Mari, ya lek pacaran. Kita buka lembaran baru, tinggal gitu ya. Kita nyari kalau misalkan menyakiti hati daripada mikirin yang itu, toh dunia masih luas gitu kan. Move on gitu. Ini bukan pacaran ini kita kerja. Ini belajar ini. Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan ya itu tadi kemampuan kita yang dulu. Nanti di-upgrade boleh, tapi yang itu jangan di-delete. Gitu ya. Oke, berguna. Kayak saya, tesis saya S2 masih saya simpen. Lawang saya S3-nya nyontoh skrip tesis saya S2. Oke, speed ya yang kedua. Pertama itu tadi endurance, yang kedua speed, jadi meningkatkan speed. Yang ketiga terakhir ya. Ketika speed kita sudah bagus, kita harus meningkatkan power, kekuatan. Jadi supaya kita tetap endurance, bertahan, supaya speednya semakin bagus, kekuatan kita tambah. Kekuatan kita tambah dari apa? Kalau kita dalam masa belajar ini, dalam masalah kuliah. Ya dari menyerap dari ilmu dari luar, ikut komunitas A, komunitas B yang positif, belajar, nyari literatur, belajar jurnal. Jadi nambah kekuatan, nambah power, nambah ilmu, Mas. Balik lagi, putar lagi ke awal lagi, endurance, jaga kehandalannya. Sehingga kalau garap tugas, kasih BKPM, itu ada 16 chapter, Anda tidak tertinggal. Ini kan permasalahannya kan, kita endurance-nya gagal nih. Pertemuan pertama ada tugas nggak digarap, lewat, Des. Itu di endurance-nya itu gagal, itu akhirnya pertemuan kedua fail. Karena pertemuan satunya nggak garap, pertemuan duanya padahal lanjutan dari pertemuan satu gitu kan. Nah itu dijaga, tetap dijaga akselerasinya secara konstan. Gitu. Gak perlu ngejos buanter. Buat apa kalau akhirnya nyunsep? Nah itu analisanya gitu Mas tadi Mas. Ya toh? Tapi secara apa namanya? Secara grafis itu ada kestabilan di situ. Nah, karena power naik, otomatis kan nanti naik, Mas. Nah, itu kan terbaca oleh pihak luar bahwa itu menjadi sesuatu yang baik, secara attitude baik gitu loh. Oh, ternyata anak ini bagus memang. Nah, itu saya tambah lagi. 3 tip itu tambah 1 lagi. Nanti ada tambah lagi, ini ilmunya orang manajemen. Orang manajemen, saya belajar ini juga lama. Anda belajar ini cuma beberapa hari tok ya, alhamdulillah. Ini kan intinya setelah diserap-serap gitu kan, terus ditelurkan ke anaknya. Itu ada yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Anda pernah dengar pasti kalau pernah belajar manajemen. Itu manajemen proyek atau manajemen sistem informasi manajemen, ketemu lagi nanti. Plan, Do, Check, Action. Jadi Anda perlu membuat satu rencana, plan. Kemudian do, ini nanti kita bisa bahas secara detail. Terus kita lakukan, lalu dicek, lalu dilaksanakan. Jadi dalam satu kegiatan itu Anda perlu membuat satu perencanaan. Supaya apa? Itu tadi tipnya, endurance, speed, sama powernya itu istiqomah gitu Mas. Kalau bahasa Islamnya itu istiqomah. Karena di planning, oh saya tahun kesekian saya harus lulus dengan D4, ya kan? Dengan IP sekian. Nah, kemudian saya harus menggondol sertifikasi Oracle misalkan ya,
Oracle, misalkan sertifikasi dari DTS misalkan, sekian sertifikat kita gondol gitu kan, sebagai poin plusnya, itu akan tercapai gitu loh Mas. Itu kalau di plan. Makanya saya ngomong dari awal, ayo Rek, kuliah ini merupakan satu hal yang sangat indah, maksudnya sesuatu yang sangat menarik, yang harus kita manfaatkan, kita planning. Ojo koyo aku mbien, jangan kayak saya dulu. Saya tuh dulu gelondong aja, nggak pernah punya planning jadi orang pinter gitu. Cuma punya jadi orang kaya, padahal kaya itu mengikuti setelah kita pinter gitu. Kaya kan tidak hanya dari rezeki aja, dari masalah materi aja. Saya kaya saudara, kaya temen, kaya sahabat, itu kan karena pinter gitu loh. Karena kita punya ilmu, kita seminar di mana-mana, jadi pemateri, akhirnya jadi saudara di Mataram, di Bali, di Jakarta, di Jogja. Semua yang saya kunjungi akhirnya jadi saudara semua. Sehingga saya kalau pergi dari Sabang sampai Merauke, gak usah kebingungan nyari Grab, nyari Gojek, dijemput sama saudara-saudara saya, sama teman-teman gitu. Itu kaya gitu menurut saya. Di samping kita sharing ilmu, sharing ini, kan semakin kaya kita, kaya ilmu, kaya amalan, gitu ya, bernilai jariah. Itu kalau saya. Tapi orang boleh punya kreat masing-masing. Itu Mas. Tuh, closing statement. Closing statement. Jadi intinya itu selama kuliah meningkatkan kualitas diri ya Pak ya? Betul. Kuliah itu intinya bukan pinter Mas. Iya. Mulai A1, S2, S3 bukan pinter, tapi bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Orang kuliah sama orang tidak kuliah, cara menyelesaikan permasalahannya beda, Mas. Iya, Pak. Iya toh? Loh, sampai kuliah D3 sama D4 aja, cara menyelesaikan masalah beda. Kalau D3 ada masalah kayak gini, menyelesaikan bisa, selesai. Ya udah. Tapi kalau D4 dituntut untuk bisa menganalisis dan menemukan sesuatu yang baru. Sehingga bisa membuat satu usulan dari problematika yang muncul. Apa usulannya sama Mas? Itu D4 gitu loh. Ya toh? Itu. Kalau nanti D4 atau S1 sudah harus bisa menyelesaikan permasalahan problematika yang ada. Kalau S2 beda lagi tingkatannya. Ada unsur metode di situ yang diterapkan. Metodemu gimana? Cara menyelesaikannya permasalahan gimana? Beda lagi nanti S3, harus menemukan keterbaruan. Nah, yang di dunia ini belum pernah ada, sampai harus menemukan yang terbaru. Atau dari yang sudah baru-baru di dunia itu sampean kumpulkan, sampean ulek jadi satu, namanya metode nasi rames menggunakan AI, boleh. Itu S3. Tapi sampean di D4 atau S1, ya itu bedanya. Dan ini sama naik iso, oh ada sistem apa namanya kasir dibuatkan aplikasi gitu loh. Ya D3 Mas, nggak usah nang D4 gitu loh. Kan bukan itu permasalahannya, solusinya gitu loh yang diminta gitu. Jadi D4 itu yang diminta itu nanti Anda harus bisa analisa problemnya masyarakat itu ada di mana sih? Terus Anda membuat sesuatu itu untuk menyelesaikan problem itu gimana? Gitu. Ya itu ya di D4. Ya gitu ya Mas Adam ya. Iya Pak, terima kasih. Ya terima kasih semua teman-teman. Tapi yang penting tetap di channel ini. Ya gitu ya. Saya sebenarnya pengen buat podcast, tapi nggak tahu channel apa yang saya buat yang menarik buat podcast. Dua channel. Ya. Iya, ya ini followernya cuma 18 orang. Cuma 20 orang. Gak apa-apa, kita break ya. Kita selesai untuk sesi perkuliahan ini. Semua kemarin juga sudah saya tanda tangani untuk Saya sangat berharap Anda sekalian nanti bisa join setelah ini jam 1. Saya akan bimbingan skripsi kakak-kakak tingkat semester 8. Itu menarik. Anda boleh di situ nanti dengar, oh kira-kira sampai kayak gimana tingkat kesulitannya kakak-kakak semester 8 dalam membuat skripsi. Nah, sehingga Anda bisa memetakan nih, kira-kira
Saya sangat berharap semester 3 Anda sudah nemu judul. Kalau semester 1 mungkin masih adaptasi ya, masih diampuni lah ya. Saya semester 3 berharap Anda sudah punya judul, punya cita-cita. Kayak saya ngomong sama Mbak Dilah misalkan. Mbak Dilah, sampean kira-kira punya calon untuk menikah kayak apa? Itu sudah punya profil. Ya, aku gak ngomong wonge loh ya, gak ngomong namanya loh ya. Sampean sudah punya profil gitu. Mbak Dilah, apa? Saya kriterianya sudah punya, Pak. Pokoknya yang penting muslim, beriman, sholat 5 waktunya jangkep, hafiz 30 juz misalkan. Oh, sudah punya profil, nggak apa-apa gitu loh. Cuman yang penting nanti bagaimana untuk mencari anak yang 30 juz apal itu gitu. Nggak apa-apa, itu nggak dosa kok. Yang penting itu realistis. Ya, gitu teman-teman ya. Silakan nanti kita join jam 1. Nanti teman-teman yang kakak tingkat saya kondisikan, nggak usah malu. Memang saya sengaja mendatangkan adik-adik tingkat supaya ada plan, supaya ada perencanaan. Soalnya gagalnya di tingkat akhir itu kayak gitu. Kadang-kadang tinggal semester 8, tinggal beberapa bulannya sekuliah, gak dibelikan printer sama bapaknya aja gak jadi lulus kuliah. Iya, susah adik-adik. Atau kadang-kadang gak dijemput pacarnya aja gak selesai itu skripsi. Gak dijemput pacarnya aja baper, skripsinya sampai gak selesai. Heran saya. Ya gitulah anak-anak dewasa zaman sekarang. Oke, gitu ya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Ini kita sudah mau Jumatan. Saya tunggu ya nanti untuk segera bergabung. Nanti akan saya share untuk linknya ya. Oh, linknya tetap yang ini. Tetap kita pakai yang ini. Ini saya perpanjang sampai malam ya. Barangkali nanti sampai malam teman-teman ada yang ingin didiskusikan. Menurutnya kan undangan saya jam 1. Cuman saya nanti jam 2 sampai sekitar jam 3 off dulu. Kalau ada yang belum tuntas, saya lanjut sampai malam. Gitu. Soalnya saya ingin teman-teman itu yang skripsi itu selesai, bagus, perfect. Bukan hanya dari sisi nilai aja, tapi dari ilmunya juga dapat dan pengalaman spiritualnya, sakralnya dapat. Gitu ya. Jangan diartikan negatif ya sakral ya. Soalnya memang skripsi itu memang sakral. Lulusnya di 4 dari skripsi itu. Oke, saya tutup ya teman-teman sekalian. Selamat siang, selamat beribadah, sholat Jumat. Bagi yang sedang Jumatan, tolong doakan saya. Semoga saya tetap istiqomah, mengemban amanah menjadi orang tua Anda sekalian. Dan kita juga berdoa untuk semua teman-teman kita yang tentunya yang beriman agar juga tetap istiqomah ya, beribadah dan tetap beramal untuk dunia dan akhirat ya. Terima kasih, saya tutup siang ini. Kalau masih ada yang ingin bertanya silahkan aja. Saya punya banyak saluran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.